dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Min. Pak Min ya, Iya, warga lokal sini Lokal saja. sini, ya. Sering ke lokasi ini, Pak. Sering. Pak Min di lokasi ini sering ada penampakan apa saja, Pak? Kalau saya sendiri sih jarang penampakan. Kalau mungkin cerita tutur warga setempat, Pak. Sering ada kayak penampakan lana atau Terus kayak ular. Itu. ular, Iya. ular gaib apa ular asli, Pak? Gaib. Gaib, Pak, banyak, Gaib. Pak ya. Gaib. Apa di sini itu bekas apa ya? Kerajaan-kerajaan kuno, Pak? Kayaknya masalah batu bata besar di sini banyak. Di mana, Pak? Sana. Di mana, Pak ya? Di daerah sana. Jadi sini ada makam. Itu ada makam, Pak ya? Iya, ada makam. Makam yang orientasinya timur barat ya. Saya makam Salah ya. Kemungkinan cukup salah, tapi sebenarnya teman-teman, menurut kita membuka literasi kuno ya, ketika Cheng Ho bersama rombongan orang-orang Tiongkok melakukan muhibah ya, jalinan perdagangan. Ini Mahuan ini mencatat secara detail. Salah satunya yang dicatat adalah teknik-teknik memperlakukan jenazah. Jadi dalam kitabnya Yin Ye Shen Lang tahun 1433 Masehi, itu Mahuan mencatat bahwasanya orang-orang Majapahit itu tidak hanya dibakar dalam upacara ngaben. Itu memang kebiasaan para raja atau para pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Rakyat Majapahit pada umumnya itu juga tidak dibakar. Antara lain mereka ditanya kepada yang mau mangkat itu, nanti kalau setelah mangkat diapakan? Dilarung di Sungai Berantas, dekat dengan Sungai Berantas ya, atau kemudian dikuburkan, itu kubur kuno Pak, dengan orientasi timur barat, atau mungkin ditaruh di dalam hutan gitu ya, di gua-gua seperti itu. Jadi tidak hanya dibakar saja teman-teman ya. Ini mungkin bisa memberikan sedikit ya wawasan atau juga sedikit diskusi dari teman-teman. Di situ Pak, ini Pak, kayaknya ada fosil ular Pak. Loh, ini Pak, ini apa ini Pak? Ah, ini pelungsungan ular teman-teman ya. Oh iya asli itu. Real itu. Coba saya lihat kamera. Nah ini teman-teman. Ini kulit ular teman-teman. Kelihatannya ular hijau Pak ya. Apa Asli namanya? itu real. Bahasa Itu. Jawanya ular hijau itu Pak. luwuk. Ular luwuk ya. Luwuk. Bukan ular yang senengannya dibawa Pak ya. Bukan ya. Yang hijau bukan yang janur itu ya, bukan ya? Oh, ada yang janur, ada yang Janur itu Pak, hijau ya, Mbak ya? Hijau. Nah, Hijau. Ini nggak ada bisanya Pak ini Pak ya. Wah, Kalau ini nggak ada. nggak ada Oh, nggak itu. ada, Pak, ya? Itu kan kulitnya itu kan. Jadi ular Kalau hijau ularnya ini ada. konon katanya memiliki racun lebih kuat daripada ular kobra 10 kali lipat Pak. Ya. Nah ini luar biasa Pak. Ini Pak, ada fosil ular raksasa Pak. Loh, apa mana ini kira? Ini kayaknya fosil ular raksasa ini. Fosil, ya? Mulutnya. Nah ini memanjang ke sini teman-teman. Nah ini tubuhnya sudah melapuk. Kelihatannya ini sudah ratusan tahun teman-teman ya. Saya coba Kang, saya tunjuk Kang, biar tahu di kamera Kang. Saya tunjuk yang mana tadi? Ini teman-teman. Fosilnya Memanjang itu ke sana, loh. teman-teman. Oh, Ini iya, iya. Memang ini adalah fosil ular ya. Mungkin selama ini dikira kayu kering, ternyata ular ini. Oh, ini fosil berarti ya. Teman-teman, kita biarkan saja teman-teman ya. Kita Oh, terus fosil melakukan ular. eksplorasi di sini karena di sini itu tinggalannya yang sangat bersejarah Pak ya. Bapak kita Pak bisa ditunjukkan ya. Nah ini fosil ular teman-teman. Nah itu ada yang raksasa yang besar sekali teman-teman ya. Dikira tadi kayu. Kelihatannya kan kayak kayu itu ya. Dikira kayu kering. Iya, Ternyata kepalanya ini fosil mulutnya, ular. itu ekornya ke sana sampai semak belum Ya teman-teman. Allah, Luar iya. biasa besarnya ini teman-teman ya. Tapi memang gimana lagi, Wong, ini tempat memang di hutan ya. Banyak ya. Banyak Kemudian sekali, kita temukan iya. kulit ular asli, juga ada fosil ya, Fosil, juga fosil iya, iya. ular raksasa teman-teman. Kalau ini orang nggak ngerti ya pasti dikira Kayu. kayu. Iya, ada. Coba kita lanjutkan Pak. Mana Pak bisa ditunjukkan batu bata kunonya Pak? Ini apa ini Pak? Ini kayak apa ya model Nah, ini apa tadi? menhir. Menhir. Menhir dan dolmen kecil ini Pak ya. Iya Pak, coba kita lihat ke yang lain ya. Ini di colong-colongan ada arca ini Pak ya. Apa ini arca ini Pak? Loh, topeng Pak, ada matanya Pak. Loh, Oh, ada iya. matanya teman-teman. Loh lah, ini matanya, ada matanya teman-teman. Hah, kemungkinan arca prasejarah. Kan nggak teman-teman. apa-apa, tak langsung diambil gitu nggak apa-apa. Oh iya, kita kembalikan. Maaf Iya. teman. Rahayu Mbah. Iya. Rahayu Mbah. Jangan, Rahayu jangan. Mbah. Ya, banyak kutukan di sini ya, hati-hati ya. Hati-hati Kang. Teman-teman berdoa sebelum masuk ke sini supaya agamanya hati-hati. Kita tadi di sana juga sudah ketemu sama yang aneh-aneh. Teman-teman, ada batu bata raksasa. Oh, ini teman-teman. asli kuno ini, asli Ini ini. asli ini. Ini Majapahit. Loh, ukurannya itu luar biasa. Bukan Ini bata buatan orang zaman sekarang, bukan itu kan? Bukan, bata sekarang itu kecil-kecil, Ini enggak ada yang separuh selebar ini. ini. Separuh. Loh, ini ada lingkarannya ya. Ada yang mengatakan ini bata perempuan, teman-teman. Yang lurus itu bata laki-laki. Nggak tahu ini kajiannya seperti apa. Ada yang mengatakan ada batu bata perempuan, ada batu bata Oh, laki-laki. itu ngunci maksudnya, buat Iya, ngunci. mungkin. Ya. Itu kunci mungkin ya. Ngunci. Nah, ya coba kita lihat ke yang lain, Pak. Apa, Pak? Apa ini? Oh, ini bekas buli-buli, teman. Bukan tulang dah itu kan? Bukan, ini semacam buli-buli atau kendi kecil. Kalau di kamera kok kayak jamur itu ya? Ya kayak jamur ya, tapi Iya. ini berglasir.
kelihatannya ini diimpor dari Tiongkok selama pelayaran Cheng Ho ya. Cheng Ho itu datang 7 kali ke Cheng Ho itu apa Kang? Cheng Ho itu Kang? Muhammad Cheng Ho itu Nama orang ya itu? Iya, nama orang. Walah berarti masjid Cheng Ho itu diambil dari nama orang jadi juga dulu ya. di tahun 1406, 09, 011 sampai 1433 itu Laksmana Cheng Ho itu belayar ya dari Tiongkok yang itu memang temannya Kaisar Yunglo selama kecil itu dia senantiasa bermain dengan Yunglo. Kemudian Kaisar Yunglo ini memiliki misi besar untuk menjalin perdagangan. Jadi kapal layar Cheng Ho dengan 1000 kapal, sekitar 20.000 awak kapal ini berlayar ya dari Kanton Tiongkok ini menuju Asia Tenggara, kemudian menuju ke India, sampai ke Teluk Persia, Laut Merah, menunaikan haji sampai ke Afrika Timur ya, sampai Somalia. Sejarahnya panjang berarti ya. Membawa kain sutra, keramik Tiongkok dan koin kepeng. Ini diberikan kepada raja-raja yang koin disinggahinya. kepeng itu yang tengahnya berlobang itu jangan iya, ada ya. yang mengatakan koin bobok. Nah, Bobok, itu ya, koin ya. kepeng Tiongkok Itu ya. temannya itu kayaknya bingung itu ngapain itu? Kayaknya bingung itu temannya. Bingung, Pak. Artefak-artefak banyak Pak di sini. Apa artefak itu Kang? Oh iya, ini tumpukan batu bata kuno Pak ya. Lo. Encene iya rek, nenek iki asli iki lho. Batu bata kuno bertumpuk-tumpuk ini. Biasanya ada kalau gentingnya Pak ya di bawahnya ya. Iya, Loh, jadi hati-hati, iki teman-teman, asli hati-hati. kuno iki. Hati-hati, biasanya di bawahnya ada kelabang, kolojengking, ketunggeng gitu ya. Jadi kita kalau megang artefak-artefak kuno ini harus hati-hati. Terutama disarankan membawa sarung tangan ya. Semakin kesini saya kok semakin yakin kalau di sini memang tempat pusatnya kerajaan. Iya, diduga ini pusat kerajaan yang tersembunyi. Loh, ini berarti kalau dikumpulkan tembok ini apalagi diekskavasi, ini seperti the Great Wall of China, seperti tembok besar Cina ini. itu yang terkenal Iya, itu ya. Ini tembok besar Majapahit, Betul. teman-teman. Ya, ini luar biasa sekali. Bukan batu batanya itu ya, besar-besar dan sangat tebal-tebal seperti ini nih ya. Nah, ini juga mirip dengan pembangunan tembok Konstantinopel, Wall of Konstantinopel ya. Itu bisa gini. Pak, ini luar biasa Pak, ini tinggalannya Pak ya ini ya. Ini perlu diekskavasi loh teman-teman. Ini bisa, semoga video kita itu didengar oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Iya, betul. Biar tidak terbengkalai ya. Atau Balar ya, bisa melakukan penelitian, edukasi, eksplorasi dan terutama bisa kemudian ini diungkap sejarahnya teman-teman ya. Iya, Biar betul tahu itu. sejarahnya kontaknya seperti apa teman-teman. Pak, mau kemana Pak? Apa Pak? Oh iya, ini ada struktur ketiga. Iya. Seperti ini benteng berlapis 3. Tapi beda Kang, kalau yang ini bukan bata, ini batu kalau Iya, ini kan. batu ini. Campur bata Pak ini. Ada Pak. ya? Iya, ini bata-batanya diselempit-selempitan ini Pak. Dicelowok-celowokan ada Pak. Batanya banyak. Loh, apa ini Pak? Kumpulan artefak. Oh, itu artefak itu. Kumpulan artefak-artefak yang sangat penting Pak. Bisa duduk di sini Pak. Coba kita berdiskusi masalah artefak-artefak ini Pak. Ternyata artefak-artefak di lokasi ini tidak hanya artefak batu Pak ya. Iya. Loh, ini apa peluru kendali era kerajaan Majapahit Pak? Pepes. Pipisan. Pipisan, ya. Oh, cara menggunakan. Jadi ada batu pipisan. Dulu bentuknya mungkin seperti agak datar seperti ini, agak cekung gitu ya. Terus kemudian ada beras yang sudah direndam agak lembut gitu ya. Nah, itu biasanya kemudian dihaluskan gini Pak ya. Iya. Nah, dihaluskan gini Pak ya. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh para perempuan untuk membuat bedak. Karena dulu mungkin tidak ada toko kosmetik. Kalau seperti sekarang istilah Jawanya diulek gitu ya. diulek Betul. atau Ya. dihaluskan. Dihaluskan. Jadi bisa untuk campuran Kosmetik, kosmetik gitu ya. Kosmetik kalau zaman dulu itu biasanya pakai rumput teki Pak ya. Iya. Rumput teki yang harum itu Pak ya. Iya. Dicampur beras Pak ya. Iya. Nah, itu dihaluskan seperti ini. Tapi ini dulu namanya batu gandek teman-teman. Batu Nah, ini gandek. ada lagi Pak ini. Nah, ini putus Pak ini. Ini juga halus kelihatannya Pak. Iya, tapi panjang ya. Halus mulus ini Pak, seperti pipi ya. Ya panjang ini. Ternyata kemungkinan banyak lingga. juga peninggalan-peninggalan di sini. Lingga, iya Pak, ini juga Itu banyak, dibawa Pak. keluar dari sini, Loh, dibawa ini pulang loh, boleh ya. Loh, ini banyak ini. Nah. Kita lihat ini fragmen alat-alat upacara kelihatannya. Yang dalam fungsi magis Kayak dan sakral. ada apa namanya ukir-ukirannya itu Iya, ya. ada ukiran lengkuk ya. Agar kemudian dipegang itu enak, ngerinjel-ngerinjel. Nah, itu. Nah, ini ada terakota, teman-teman. Nah, ini kelihatannya hiasan apa ini, Pak ya? Ini hiasan Pak ini. Apa namanya? Tiang-tiang kayu yang ditempelkan. Iya, Nah, di iya. tiang kayu. Bentuknya seperti candi, teman-teman ya. Nah, ini apa lagi nih, teman-teman? Nah, ini. Oh, ada tulang. Nah, ini teman-teman, ada tulang gigi. Nah, kemungkinan ini tulang gigi mamalia, teman-teman, yang masih bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau ribuan tahun berarti ya dinosaurus kan? Bukan ini. Kalau mamalia gitu. Iya, mamalia ini kelihatannya
Iki kerbau liar atau sapi liar ini banteng ya. Berarti ya kalau kerbau purba ya. Iya, Kalau kerbau ribuan tahun purba yang mungkinan lalu. ini. Yang menjadi Iya. fosil itu. Nah, ini juga ada hiasan seperti ini seketika Loh, tumpal. loh. Era kerajaan Majapahit kemungkinan ya. Ada ini namanya apa glasir ya, glasir. Jadi teknologi beling atau pengglasiran ini pada zaman kuno cuma ditemukan di Tiongkok. Jadi ada provinsi-provinsi yang ditugaskan oleh kerajaan untuk benar-benar fokus ya membuat kerajinan rumah tangga. Tapi ya. jauh sekali ya dari Tiongkok bisa ke bawahnya sampai Ya sini. di bawah Cengho tadi. Oh iya. Di kapal KM Cengho orang Iya, Jawa iya, juga iya. sampai ke Tiongkok membawa limak, lada, pala, cengkeh, kayu manis dan jahe teman-teman. Nah, itu yang termasuk rempah-rempah Nah, itu kan. rempah-rempah Iya, ini iya. dari Majapahit ditukar dengan alat-alat seperti ini Oh, termasuk gitu. perhiasan emas. Di barter ya Iya, istilahnya di itu ya. barter. Jadi di Sungai Huangho di Tiongkok atau Sungai Kuning di Sungai Yangtze Kiang di provinsi-provinsi ini banyak dihasilkan keramik seperti ini sebagai kerajinan rumah tangga. Jadi di provinsi-provinsi itu ada biasanya di pantatnya keramik ini ada tulisannya provinsi. Misalnya Gansu, nah itu artinya dihasilkan di provinsi Gansu. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman ada mangkok raksasa. Loh. Ini tombak ketebalannya sekitar 2 cm. Tebal Ini mangkok itu kan? tebal sekali. Berarti cewek-cewek dulu kuat ya kalau bawa makanan itu. Ya dengan karena mangkok. orang zaman dulu kan besar-besar Iya, juga mangkok kan. raksasa besar-besar karena makanannya itu alami dan banyak daging-dagingan. Betul. Daging kerbau itu saya baca di kitab Darmo Gandul itu kesukaannya itu dendeng gemblok. Darmo Gandul itu yang itu Sabto Darmo kalau tidak salah itu Sabto ya. balon. Sabto Balon itu ya. Sabto balon Oh. ya Darmo Gandul itu. Mm-mm. Itu makanannya orang dulu itu suka dendeng gemblok, sate rase gitu, Loh, Pak. kok dendeng gemblok itu. Iya, apa gemblok itu, Pak? Gemblok. Nggak tahu. Nggak tahu. Babi cilik mungkin, Pak. Nah, mungkin ya. Gemblok itu kan dikerenceng itu. Apa yang direseng-eseng? Direseng-eseng, gemblok apa? Apa itu, Pak? Kok gemblok, Pak? Stasiun. Zaman dulu stasiun. Iya, zaman dulu stasiunnya pakai kuda mungkin, Pak. Iya, pakai kuda ekspres. Nah, ini ada mangkok, teman-teman. Pot, Pak. Kemungkinan ini seperti ini ya. Gentong. Vas bunga kayak vas bunga. ya. Biasanya ini untuk menaruh harta karun, Pak, biasanya. Ya, Koin biasanya. kepeng, biasanya seperti itu. Loh, banyak sekali, teman-teman. Selain juga, loh, ini ada mangkok, Pak. Nah, ini kayak mangkok sup kuno ini, Pak, terbuat dari Ya. tembikar lokal. Jadi masyarakat Majapahit gitu ya, masih kekuatannya atau pengetahuannya itu masih hanya bisa membuat tembikar-tembikar yang berwarna merah seperti layar dan cowek seperti ini. Teknologi ini hanya ditemukan di Tiongkok, teman-teman. Tapi kemudian mata-mata Jawa itu kemudian juga menyelidiki ya, menyelidiki Pak ya. Ya. Menyelidiki. Ya. Nah, itu termasuk Apa itu Kang menyikidlik? telik sandi itu loh, Pak. Oh, menyelidiki. Menyelidiki. Iyalah, Nah, itu, Pak. ya. Nah, itu ke Gansu, Pak. Nah, itu kemudian teknologi itu, pengetahuan itu dibawa ke Gresik. Di konon katanya di Gresik itu ada batuan putih yang bisa untuk membuat keramik berglasir. Ya. Namanya Degosari, Pak. Nah, ini luar biasa sekali, Pak ya. Dan seperti ini kemudian alat-alat upacara. Kalau ini itu juga luar biasa, Pak. Ini kayak apa ini, Pak ya? Nah, ini ada telinganya. Mungkin ini tutup genuk mungkin, Pak ya. Ya. Itu penutup genuk, Pak ya. Ini luar biasa, teman-teman. Kita di saat ini di lokasi ini penuh dengan harta karun era kerajaan Majapahit, Pak ya. Semoga lokasi ini bisa kajian ya untuk para ahli ya. Ya, kita juga sudi banget untuk mengantarkan baik itu mahasiswa, pelajar maupun para peneliti ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, Pak ya. Nah, silakan saja para peneliti bisa meneliti perkampungan era kerajaan Majapahit, ragam hias dan kita rasa kebudayaannya, Pak ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Amin. Gila. Ya, terima kasih untuk Pak Agangnya ini ya sudah dijelaskan semuanya dan kita juga banyak sekali dapat pelajaran dan kita ambil juga positifnya pasti banyak ini ya. Ya mungkin bisa ditutup aja kan, silakan ditutup aja sekalian, nggak apa-apa. Oh, ditutup, Pak Iya, ya. nggak apa-apa. Masa lalu karena ada kongso sebuah pengalaman yang sangat berharga, apalagi Pulau Jawa mengajarkan pengalaman hidup manusia selama 1,5 juta tahun yang lalu sejak ditemukan Pithecanthropus erectus atau manusia. Nah, di Mojokerto juga ditemukan Homo erectus. Ini sesuatu yang sangat berharga, terutama Majapahit bisa menjadi inspirasi bagi tentunya negara Indonesia modern. Ada kitab Tantulan memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini luar biasa sekali menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita yang berada di bumi Majapahit patut berbangga. Kalau saat ini pemerintah baru menggalakkan dan mau membangun miniatur istana Majapahit, kita dukung saja, Pak ya, Ya. agar generasi muda itu bisa
merasakan suasana era kerajaan Majapahit. Apalagi di situ atau sekarang terasa para wisatawan Pak ya. Merah ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rahayu.